Ini mobil keluarga hybrid yang mungkin terbaik pada saat ini. Cuman gimana kalau dihadapkan lagi dengan hybrid yang lebih menarik sepertinya. Bisa ngebuka sendiri, lebih modern, dan ini sebetulnya mobil listrik yang bawa-bawa genset. Nissan Serena C28, mobil keluarga tahun ini. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Seperti biasa, kami akan mengulas sejarahnya dulu mengenai mobil ini. Ini adalah sebuah mobil boxy yang populer di era 90-an. Ya, mobil yang bernama macam snack, legendary, Serena. Nissan Serena yang muncul di awal 90-an di dunia. Sebenarnya tanpa sadar, hampir semua generasi Serena di Indonesia pernah kami review. Mulai dari Serena C23, C24, C26, C27, dan pada video review ini tiba-tiba muncul yang sudah terelektrifikasi, hybrid. Nissan menyebutnya dengan e-Power. Oke, kita flashback dulu ke belakang. Nissan Serena generasi pertama lahir di dunia tahun 1991 dan masuk ke Indonesia tahun 1996. Walaupun hadir dengan dua pilihan mesin 1600cc dan 2000cc, Serena generasi pertama ini tidak laku. Masih kalah pamor dengan Kijang atau dengan Mazda E2000. Mungkin juga terlalu canggih di masanya, sehingga perawatannya jadi mahal. Tahun 1999 muncul generasi kedua dari Serena dengan kode bodi C24. Yang ini di Indonesia ternyata laku keras, bahkan jualannya di Indonesia lama sekali, yaitu sampai 2012. Saking lamanya sampai generasi ketiganya yang berkode C25 dilewatkan, tidak masuk resmi di Indonesia. C24 dulu keluarga Omobi juga pernah punya. Pasar Indonesia baru mendapat model baru tahun 2013, yaitu Serena generasi keempat dengan kode bodi C26. Generasi keempat Serena ini dijual di Indonesia sampai dengan 2019. Lanjut ke generasi kelima Nissan Serena tahun 2019 sampai 2023 dengan kode bodi C27 yang sayangnya mulai menurun karena ada lawan beratnya, yaitu Toyota Foxy. Namun semua itu terbalaskan tahun 2024 ini karena Nissan Serena muncul generasi keenamnya dengan kode bodi C28. Tidak tanggung-tanggung, Serena yang paling canggih yang pernah dibuat oleh Nissan. Yes, dengan mesin hybrid yang lawannya tidak ada lawan. Secanggih apa Nissan Serena baru ini? Reviewnya akan dilanjutkan oleh mamang-mamang itu karena Om Mobinya tidak sempat. Nissan itu kalau bikin Serena nggak main-main. Dari mulai C23, C24, C25-nya skip di Indonesia, lalu masuk C26, C27, dan ini yang terakhir C28 akhirnya masuk ke Indonesia. Mamang udah pernah first impression di Gias tahun yang lalu. Akhirnya Serena C28 udah masuk di Indonesia dan harganya ada di kolom deskripsi. Nah, ini mobilnya, ini bener-bener mobil keluarga. Kalau Zenix itu bisa all around gitu ya. Kalau ini bener-bener mobil keluarga di kota. Cuman ada beberapa update yang serius sama Nissan dimasukin ke Indonesia gitu mengenai Serena yang sebelumnya. Kalau misalnya di sebelumnya nggak ada, di Nissan ini sudah di-provide semua gitu ya. Kayak misalnya depan tuh udah pakai headlamp yang bertumpuk 3 gini, keren sekali, LED semua, dan di sini ada krom-kroman. Krom-kroman itu ada yang di dalam mika lampunya, ada yang di luar seperti ini. Terus biasanya kalau mobil hybrid atau yang biasanya pakai LED itu fog lampnya udah nggak ada. Ini masih ada, fog lampnya sudah LED juga. Udah gitu, ini ada bolong. Ini bolongnya buat apa? Buat aerodinamis, ya. Terus di depannya udah ada sensor-sensor, di sini udah ada radar di sini. Ini untuk adaptive cruise controlnya, di atasnya udah ada kamera gitu ya. Udah lengkap sekali. Kamera 360-nya juga ada di lambang Nissan-nya. Terus logonya sudah berubah bagus gitu jadinya. Ini lihat bonetnya, itu ya kayak MPV boxy kebanyakan yang ada sekarang, kayak Foxy juga sama. Terus juga dia landai dengan kaca. Nah, tapi di sini kan udah lebih update lah. Di sini ada kaca toongnya, kaca tersembunyi, kaca untuk melihat kanan dan kiri. Ya, pilarnya terlihat seamless gitu ya kalau dari dalam. Terus ada tulisan Serena yang berwarna hitam gini. Ini jadi nggak norak gitu, bagus. Hitam aja udah. Velgnya ya kecil sih, 16 inch. Cuman dia punya profil ban yang tebel.
Nih, kayak gini. Dia pakainya Enasafe. 20565 ring 16, depan cakram, belakang cakram, udah lengkap ABS EBD gitu. Terus Mamang sukanya lagi kalau Serena, ini tuh jadi nggak terlalu panjang. Tuh, jadi nggak terlalu panjang, jadi nggak akan gosot-gosot ke basement. Udah gitu ground clearance-nya jadi lebih tinggi, 150 mm. Wheelbase-nya ya mirip-mirip lah ya. Panjangnya 4,7 meter. Terus yang Mamang suka lagi, Mamang dulu pernah pakai namanya Serena C26. C26 itu rok belakangnya itu kedodoran dan sering gesrot kalau lagi naik ke basement, serot. Aduh, ini jadi lebih tinggi. Ini nggak akan gesrot kalau di basement. Mamang udah coba soalnya. Mobil ini punya kaca jendela yang besar, tidak seperti Zenix gitu ya, yang ya sebetulnya bukan compare-nya. Cuman kaca yang ini lebih besar. Kalau untuk keluarga, anak-anak itu pasti bakal lebih senang di sini karena pemandangannya lebih luas. Kalau Mamang jauh, kunci sendiri. Mamang sambil hilang kayak. Nah, kan kunci kan? Kunci. Udah gitu udah sliding door. Tuh, sliding door itu nggak hanya ditarik gitu, ditekan tombol juga asik. Tuh. Kalau misalnya Mamang bawa bayi nih, gitu ya. Bisa buka sendiri. Alungkeun. enggak gitu. Jadi kita bisa langsung masuk, nggak usah tekan tombol gitu. Ininya juga nutupnya nggak usah pakai tombol lagi, pakai begini aja. Tuh, ini justru butuh yang ini. Cuman sayangnya, ini kan belakangnya ya bagus lah ya. Cuman sayangnya di belakang jadi nggak power back door. Tapi itu kan keputusan yang tepat karena yang di belakang ini jarang banget untuk ngebuka pintu segede gaban begini. Yang buka pintu begini biasanya adalah driver gitu ya. Ya misalnya kalau ibu-ibu keberatan, ini agak berat memang. Cuman kalau misalnya ibu-ibu bawa belanjaan gimana, Mang? Ada di sini. Dibagi dua sama Serena. Jadi ini enteng. Masukin barang, loh, udah selesai. Keputusan yang tepat bagi Nissan untuk menghilangkan motor elektrik di belakang sini malah di pinggir. Nih belakangnya kayak gini ya. Udah ada spoiler belakangnya yang tajam-tajam kayak gini. Udah futuristis tapi simple. Udah LED, udah ada lampu seinnya. Semuanya LED. Sensor-sensor belakang, tulisan Serenanya gede. Dan ada tail brake lampnya, ada rear defogger, wiper. Udah lengkap. Mamang belakangnya suka banget. Ini mobil lagi posisi dimana semua bangkunya tuh tidur semua, bisa dipakai camper. Terus mau naruh barang di mana, Mang? Di sini. Nih ya. Ini kalau misalnya bagasinya dipakai, ini misalnya ada penumpang row ketiga lah, pura-puranya. Terus di belakang bisa naruh di sini atau di bawah sini. Ini kan kayak kolam lele ya. Bisa jadi tambak udang kita di sini. Tambak udang berjalan, mana ada. Mau bisnis di sini. Ini Eki bisa duduk di sini. Mamang aja kayaknya bisa masuk deh. Bisa masuk nggak sih? Penasaran deh. Hah? Kita kalau mau nyumput dari tiket Ancol di sini nyumputnya. Susah kan berdirinya kan? Susah kan? Terus kalau misalnya butuh barang yang lebih gede lagi, lipat aja kursinya. Nih, tuh, kan praktis sekali. Oh ini posisinya, ini bisa dilipat kayak gini. Ini di yang kursi belakangnya, amazingnya bisa dimundur majuin juga. Yang kursi paling belakang loh, biasanya udah fix rata-rata. Ini masih bisa maju mundur. Mamang bakal bahas row kedua dulu. Dan ini pintu sliding door, udah elektrik. Dan di sini kursi-kursinya. Kursinya udah dilapisin kulit-kulitan. Dulu tuh ya, Mamang teringat kalau C24, kalau tipe CT itu adalah pakai kursi yang fabric. Highway Star udah pasti kulit. Ini kan Highway Star ya, berarti harus kulit. Harus mempertahankan tradisi. Dan ini Serena mempertahankan tradisi. Ini Mamang kayaknya yang paling mepet ke depan nih. Mau lebih mepet lagi? Oh bisa. Tuh, sampai segini. Sampai segitu, karena ini bisa jadiin tempat tidur kan tadi mepet banget ke depan. Terus, ada sandarannya.
Terus ada handrest. Handrestnya itu hebatnya, tiap kursi itu ada individual. Nih, jadi kursi yang sini, yang kiri itu ada juga. Keren banget. Terus udah gitu, kalau misalnya kita lagi pengen pacaran gitu ya, peluk-pelukan gitu ya, oh mas gitu, di sini bisa gitu. Tapi kalau lagi marahan, kata Om Mobi, itu bisa dijauhin. Tuh, jadi captain seat. Terus ada apa lagi, Mang? Ada meja, ada cup holder yang ada di mejanya, ada tempat naruh handphone di sini, ada tempat gantungan barang, ada apa lagi, Mang? Ada USB Type C coba di sini. Dan di 2 kursi, jadi nggak rebut-rebutan di depan. Keren banget. Di atas ini ada double blower pengaturannya, ada temperaturnya. Jadi ini mobilnya triple blower sebetulnya. Lubang ventilasi AC-nya ya, di atas ini. Jadi masing-masing udah ada, nggak rebut-rebutan. Kalau pengen ke belakang gimana, Mang? Ini kan si kursinya bisa di pinggir-pinggirin ke kiri atau kanan. Ini Mamang mepet ke sebelah kanan. Jadi ini sebelah kanan juga bisa masuk sini orang. Look. Atau digeser ke depan, nanti Mamang tunjukin. Misalnya ini lagi ini ya, captain seat lah, mode captain seat. Oke, Mamang pengen ke row ketiga. Nih, terus, aduh, nggak masuk nih ke captain seat gitu ya. Ini ada injekan di sini, bisa dikedepanin. Tuh, jadi bisa aksesnya tuh enak. Kok kepikiran sekali ya, Nissan. Udah gitu, nih, masih gede sekali space-nya. Wah, 5 jari lebih. Dan ini kursi belakangnya bisa dimaju mundurin juga. Amazing banget gak sih? Udah gitu kalau masih kurang senderannya, ini bisa disenderin lagi nih. Nah, aduh sangat santai. Serena luar biasa ngasihnya. Kacanya gede-gede. Udah gitu kita dikasih power socket, USB Type C, bisa ngecas ini kiri dan kanan, ada cup holder, dikasih meja. Ini kasta terendah dalam keluarga di row 3 masih dikasih meja. Coba gimana, nggak berlebihan ini ngasihnya. Mudah-mudahan juga harganya nggak berlebihan ya. Itu ada tombol di sini, itu untuk nutup pintu elektriknya dari belakang sini. Misalnya kita udah masuk ke row ketiga, tolong tutupin dong. Misalnya ini Manula yang duduk di row kedua. Ini bisa ditutupin dari belakang. Kita memanusiakan Manula. Keren sekali. Joknya. Ada side supportnya, jelas gitu ya. Tapi memang nggak terlalu empuk. Katanya ini yang tengah sama yang depan adalah tipe kursi gravity seat. Wow. Nggak tahu apa maksudnya, mungkin bisa dimodif-modif, bisa di flexible seat dan segala macam, tapi istilah Nissan adalah gravity seat. Nah, seat ini bisa dikatasin, bisa dikebawahin, senderannya bisa maju ya, itu udah biasa lah ya. Jadi 6 way ya, ini 6 way. Terus di pintu itu ini empuk-empuk, ada jahitan asli yang nyambung sampai ke dashboard. Nanti Mamang jelasin lagi. Sini ada pencetan power window, ada central lock, electric mirror sama retract. Terus nyimpen sini botol-botol, itu sangat enak sekali, gede-gede. Suka. Mamang pengen nunjukin dulu si kuncinya nih. Kuncinya seperti ini. Ada lock, unlock, sama buka pintu samping sliding ya. Terus belakangnya, nah biasalah. Seperti ini. Simple sih. Nyalain. Oke. Karena ini hybrid, makanya dia nggak nyala mesinnya langsung ketika kita pencet tombol start stopnya. Ini udah ready. Kalau kita masukin ke D, nih, udah pencet-pencetan gitu ya. Dashboardnya memang plastik-plastikan gitu ya. Nih, ini aja keras. Tapi ini ada panel-panelan wood gitu ya, yang ya, sebetulnya nggak bagus-bagus amat sih. Cuman di sininya bagus, ini empuk. Terus juga ada jahitan asli yang nyambung ke pintu tadi gitu kalau ditutup. Sini ada head unitnya, ada speedometernya, dan ini adalah cluster
AC-nya gitu. Udah sesimpel itu kalau Nissan. Cuman di packaging itu jadi kayak simple modern gitu. Jadi head unitnya tuh pakai 12,3 inch. Ini terus sistemnya tuh gegas, bagus, simple, dan head unit ini hanya untuk mengatur yang ada di head unit saja. Jadi yang di sini itu terpisah ngaturnya gitu ya. Nggak ada sangkut pautnya, ini head unit untuk entertainment, sini untuk instrumen clusternya. Nah, di sini ada apa aja? Ada Apple CarPlay, Android Auto, bisa dicolok, bisa wireless, itu hebatnya. Terus juga connection, sound, and beeps. Soundnya mobil ini clarity-nya udah bagus, bassnya kurang punchy, itu aja. Kalau misalnya pengen dimodif dikit supaya lebih punchy, itu di bassnya aja. Clarity-nya udah bagus, speakernya tuh sampai ke depan sana tuh di ujung. 1, 2, 3, 4 sama pinggir-pinggir di belakang. Sini ada clock-nya, customization yang biasa lah ya, kamera, generalnya ada apa nih? Ada display-nya, itu mau brightness, pengaturan brightness, head unitnya doang karena terpisah. Itu ini simple sekali. Misalnya ini more info, tuh ini udah sih simple itu, nggak macem-macem gitu. Nissan tuh nggak bikin ribet. Terus Mamang bakal jelasin. Nah, ini dia. Ini adalah instrumen cluster untuk speedometer. Ada 2 main cluster. Yang pertama adalah untuk speedometernya yang gede-gede nih. Satu lagi adalah untuk energy flow-nya gitu ya. Sekarang udah bukan model RPM lagi, cuman berapa kW kah atau berapa PS kah yang keluar di sini. Sini yang ke bawah sini, ini adalah regenerative braking. Nanti bakal Bang jelasin lagi. Oke, sini ada apa aja, Mang? Sini kalau di home, dia ngeblank gini ya. Kalau di okein, hilang kan bawahnya kan. Kalau ini ke bawah, ke kananin lagi, Mang. Pencatan di sini nih. Serut gitu ya. Ini ada MID-nya. MID-nya tuh ada apa aja? Ada auto review, kalau misalnya sudah ngisi itu udah ngenolin lagi. Terus juga ada manual reset kalau kita pengen reset sendiri gitu ya. Ini ada di sini. Terus yang odometer 2 lah. Trip kedua ini. Nih lihat nih. Nih ya, average-nya ya 17,9 km per liter. Padahal ini dipakai syuting. Atau yang pertama, Mamang bawa ke Bandung sama Om Mobi. Segini, 19,6 km per liter. Nah, dah, ini MID ya. Terus kalau misalnya ke kanan lagi ada apa aja, Mang? Ini ada energy flow-nya. Kita ngisi baterainya kapan, si mesinnya, si gensetnya. Terus untuk yang tenaganya ke roda depan. Dah, terus ada maintenance-nya kapan harusnya diingetin juga. Ada customized display. Customized display itu cuma munculin apa aja tadi MID yang pengen dikeluarin ya. Itu aja. Terus unitnya atau language-nya mileage fuel atau kilometer per liter atau per 100 km. Kalau kita kan biasanya kilometer per liter. Tombol-tombol di setir sebelah kiri itu adalah untuk pengaturan entertainment dan pengaturan MID. Sebelah kanan ini khusus untuk adas-adasan dan Bluetooth teleponi. Mamang bakal jelasin lagi ada apa aja pencetan yang ada di instrumen AC di sini gitu. Nah, di sini tuh ada pengaturan AC-nya udah 2 zone, temperatur kanan kiri, pengaturan fan sama sirkulasi udara. Terus kalau misalnya pengen ngatur temperatur belakang gimana, Mang? Tinggal tekan ini, rear control. Nah, ini adalah pengaturan temperatur di belakang. Terus, ini hazardnya dimuliakan di tengah sini. Terus ini ada tombol e-pedal dan EV. Ini apa, Mang? Ini adalah e-pedal itu one pedal driving, seperti mobil elektrik kebanyakan. Terus, udah gitu, di sini ada EV mode. Pengen EV-nya doang supaya bensinnya nggak kepake, ini ada di sini. Meminimalisir engine-nya cepet nyala, jadi pakai EV mode saja. Gitu, karena ini mobil elektrik sebetulnya. Terus di bawah sini ada apa aja, Mang? Ada wireless charging, ada USB Type-C, Type-A, terus juga ada tempat nyimpen handphone lagi di bawah sini, ada power socket 12 volt yang di sini, ini jauh, ada di sini, gitu ya, nggak ada di sini jadi rapih. Terus ada tombol-tombol sini nih, agak nyumput nih, tersembunyi. Ini adalah rem tangan jari dan juga ada auto hold. Nih, terus di tengah sini bisa jadi spion biasa untuk ngeliat penumpang di belakang ada siapa aja, atau kalau misalnya segen ngeliat mata-mata yang tertuju pada kita gitu ya, kita bisa jadiin kamera belakang. Ini bisa ngeliat ke belakang. Jadi di belakang tuh ada 2 kamera khusus buat yang ini sama kamera mundur.
Tuh, berbeda kameranya. Kamera 360 dan resolusinya kurang ya, kurang. Tapi yang ini malah bagus, yang ini. Nah sekali. Terus, kalau misalnya lagi jalan, pengen butuh kamera 360, ada tombol kamera yang ada di sini. Dan Mamang seneng ya di Serena, masih dipertahankan tradisi puter-puteran untuk media, nih, untuk volumenya, puter-puteran untuk temperatur, masih diputer-puter, Mamang suka sekali. Terus tempat nyimpen-nyimpen gimana, Mang? Oh, banyak. Di pintu tadi udah dijelasin. Sini ada satu buat nyimpen, satu buat nyimpen lagi di bawah sini. Di bawah kursi, oh udah nggak tersedia sih. Terus di sini, ini nggak ada cup holder sayangnya. Di sini juga ada tombol-tombol drive mode. Ini setir. Steering assist off atau on. Untuk adasnya yang lane keeping assist ya. Ini kecerahan si speedometernya, ada trip reset di sini. Ada juga buat matiin sensor pintu samping kiri, karena ada samping kiri kan ada yang buat ditendang-tendang itu loh yang tadi. Terus juga ada buka sliding door kiri kanan dan manual levering headlamp. Sekarang Mamang mau jalan, bagaimana rasanya si Serena C28. Tanggal tekan ini dong. Ih, senangnya. Yuk. Oke, sekarang Mamang udah berada di dalam Nissan Serena C28. Jadi Serena kan, Serena C28. Dan rasanya seperti gimana sih, Mang? Gitu ya, Mamang akan ceritain rasanya. Nah, mobil ini adalah rasa-rasanya tuh kayak mobil listrik ya, karena memang penggerak utamanya adalah listrik. EV, dia sebuah EV tapi bawa genset kemana-mana, makanya nggak perlu ke Sepeklu, SPKLU, jadi nggak repot gitu loh untuk charger-chargeran. Nah, jadi ini ada bunyi-bunyi sensor depan. Kalau sensor depannya bunyi kayak gini, kamera 360-nya ikut aktif. Mana yang mau nabrak berarti kamera depan. Kalau ada yang dari belakang udah ngedeketin, berarti kamera belakang yang aktif. Cuman biasanya kalau di Toyota gitu ya, kalau kita misalnya ngesen kanan atau ngesen kiri, itu udah nyala duluan kameranya. Kalau ini nggak ada. Gantinya adalah kalau kita udah mendekati suatu objek atau kalau mau nabrak objek, baru aktif kameranya. Ini justru yang Mamang suka. Duduknya enak sekali, dikasih armrest, duduknya enak, ergonomisnya dapat tilt and telescopic steering, udah dapat banget. Dan ini memang sitting positionnya untuk MPV ya, bukan yang sporty-sportyan, bener-bener sebuah MPV yang nyaman untuk digunakan jarak jauh. Dan Mamang udah coba ini Serena di luar kota sampai ke Bandung, dan itu bisa ditonton di vlognya Om Mobi. Rasanya seperti apa ada di sana semua. Tapi kali ini Mamang akan ceritain fitur-fiturnya, apakah berguna, apakah ada yang sisi nggak enaknya di dalam Serena ini. Soalnya mobil ini Mamang bilang hampir nggak ada celah, hampir, tapi pasti ada. Suspensinya gimana, Mang? Jangan ditanya, profil ban ini tebal. Terus suspensinya tergolong enak jadinya. Enak banget, empuk. Bantingannya kalau di tol gitu ya, Mamang kemarin coba ke Bandung, itu membuat mobilnya tuh menjadi kaku gitu. Cuman kalau kondisi lambat gini biasanya kan kerasa kaku tuh. Ini enggak, ngayun-ngayunnya enak. Terus kalau ada polisi tidur, itu enggak mentah-mentul gitu loh. Enggak ada rasa-rasa feedback nggak enaknya. Udah gitu mobil ini itu kan kayak mobil listrik ya, ada EV mode-nya. Jadi meminimalisir tadi mesinnya nyala terus kalau misalnya baterainya penuh. Nah, terus juga dia punya yang namanya e-pedal atau one pedal driving. Cuma memang tidak sekuat mobil listrik yang asli ya. Cuman efek engine brake-nya tuh kuat sekali, apalagi ditambah dengan mode B. Ini ada mode D, ada mode B. Jadi ada dua. Dan itu menghasilkan regenerative braking yang kuat sekali untuk mengisi baterai lagi. Ini Mamang dalam kondisi nanjak aja no effortless gitu loh. Bukan no effortless, effortless banget. Karena memang torsinya kan kalau mobil listrik itu instan ya, dari bawah aja udah kena. Cuma memang karakter tenaganya motor elektrik yang dipakai sama e-power generasi kedua ini, itu bukan yang wah torsinya berlimpah gila kayak gimana, akselerasi enggak. Karakternya adalah bahasa kerennya itu gradual gitu. Jadi kalau kita
pencet gas itu kayak nggak langsung respon, tapi begitu beberapa mikrodetik mikrodetik kemudian baru kerasa, oh ini pengen cepet ya. Itu kerasa torsi tenaga listriknya tuh kerasa, cuman bukan akselerasi yang wow banget gitu. Di jalan-jalan sempit gimana Mang? Enak, kelihatan kemana-mana nih mobil. Terus yang perlu diingat, yang namanya Serena dari dulu spionnya tuh caping ya. Kalau orang Sunda bilang, kupingnya tuh lebar. Jadi spionnya tuh termasuk yang gede, lebar. Jadi kalau masuk jalan-jalan sempit, lipatnya dikit. Untungnya ada retract. Enak banget ya, bisa ngeliat kemana-mana. Terus kata orang, seat height-nya tinggi, posisi duduknya tinggi. Ini enggak, ini karena dashboardnya tuh tergolong di bawah banget. Gini dong, mobil Jepang ngasihnya bagus. Selama ini kan memang nge-reviewnya mobil Cina lagi, mobil Cina lagi. Mobil Jepang akhirnya ada yang oke lah. Mobil Cina tuh bagus-bagus loh sekarang, dan enak-enak. Untungnya ada mobil Jepang lagi yang enak kayak gini. Jadi alhamdulillah. Jadi senang lagi Mamang. Udah gitu mobil ini punya rasa feel setir yang enak gitu ya. Setirnya tuh enak digenggam juga, jadi satisfying nyetir ini tuh. Ada rasa-rasa fun to drive itu ada gitu di mobil ini. Biasanya kan mobil-mobil MPV boxy kayak gini kan bosen banget nyetirnya. Ini tuh ada kayak rasa enaknya gitu, ada rasa senangnya untuk nyetir lagi. Smoothnya nih mobil. Ini nggak akan kerasa nih perjalanan dari Bekasi ke Surabaya, mobilnya seenak ini sih. Enak banget lah ini. Terus ke depannya kalau kita nyetir kenceng gitu ya, mobilnya kayak pelan, tapi begitu lihat speedo, udah kenceng. Serena C28 itu dia udah punya fitur-fitur ADAS yang lengkap, sampai lane keeping assist, sampai ke adaptive cruise controlnya juga. Jadi mobil ini udah bisa nyetir sendiri. Enak. Udah disetirin. Mamang tinggal lihat kondisi jalan aja. Dan ini ajaibnya. Karena apa? Biasanya yang pakai adaptive cruise control itu setirnya harus digoyangin. Kan biasanya kalau ada peringatan ya, setirnya tuh harus dipegang. Ini Mamang bisa nyetir begini, ini bisa belokin sendiri, bisa autopilot sendiri. Cuma biasanya disuruh pegang setir lagi tuh 15 detik sampai 20 detikan baru goyangin setirnya. Kalau ini enggak, ini tiap 5 detik. Cuman 5 detik itu cuman menempelkan tangan kita saja, nggak perlu digoyang setirnya. Ini kayak mobil Eropa yang mahalnya minta ampun baru dapat fitur kayak gini. Di Nissan Serena C28 itu udah dapat fitur beginian. Keren sekali. Dan harus diketahui juga, ini nama ADAS-nya kalau di Nissan itu namanya ProPilot. ProPilot se-Asia Tenggara yang dapat fitur ProPilot hanya di Indonesia. Itu tumben sekali yang Indonesia dapat yang speknya tuh di atas negara lain. Biasanya kan kalau udah nyampe di Indonesia di spek down. Ini enggak, malah dikasih yang lebih advance. Dan ini lihat fiturnya, ini nyetirnya tuh halus sekali, ngegasnya tuh pas, dan termasuk pinter ADAS-nya. Ini di depan kita ada mobil, ini pakai adaptive cruise control. Mamang nggak, ini lihat kaki Mamang nih, ini ya, ini ngerem sendiri, nyetirin sendiri. Mobil ini apa kurangnya? Bisa sambil sila Mamang. Ini kalau misalnya di tol Cipali gitu ya sampai Surabaya, itu nggak usah ngegas, nggak usah ngerem. Kalau ada mobil di depan nanti dia ngeremin sendiri. Udah semi autopilot. Sekarang Mamang pengen coba tenaganya. Dan di sini ada 3 drive mode. Ada Eco, ada standar, ada sport. Ya hanya mengubah-ubah sensitivitas gas. Ya kalau kita pakai mode sport, sekalinya dibejak, ini pakai mode D aja, pedalnya matiin, langsung kita gas, mesinnya langsung masuk tuh. Mobilnya kencang.
enak juga tenaganya, boljuk lah. MPV boxy kayak gini masih tetap kencang. Aduh, enak banget. Jadi torsi listriknya kerasa ya kalau di tol ya. Cuma memang tidak semenarik itu gitu, tidak nggak sampai kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di tol juga ini mesinnya langsung nyala kalau kita akselerasi mendadak, dan mesinnya langsung menggerung. Cuman terasa konstan aja di situ RPM-nya dia, si mesinnya. Sebetulnya mobil ini adalah mobil yang susah untuk dicela. Semua aspeknya enak, adasnya enak, iritnya dapat. Yang kurang apa coba? Ground clearance-nya, ya dia masih tergolong yang agak rendah. Cuman udah lebih mendingan daripada Serena C27 yang terlalu ceper ke bawah. Kedua, untuk kekedapan kabinnya memang untuk seharga ini kurang dapat sih. Tergolong agak-agak bocor untuk traffic noise-nya terutama. Kalau untuk mesin itu oke. Suara bannya karena dia pakai EnaSafe masih kurang dapet gitu loh. Jadi kalau beli Serena ya dikasih peredam lagi kayaknya lebih perfect lagi sih. Terus suara audionya kurang punchy. Untuk bassnya aja clarity-nya udah bagus. Apalagi ya kurangnya, bingung deh mobil ini kurangnya apa. Overall, mengenai Nissan Serena C28, cocok untuk Anda yang sedang mencari mobil keluarga yang nyaris sempurna. Akses ke mobil mudah untuk orang tua, jok yang suportif dan nyaman, suspensi nyaman, dan di setiap row ada meja tambahan yang bisa berguna. Bicara soal performance, mobil ini sudah memakai teknologi e-Power generasi kedua yang lebih sempurna. Irit bahan bakar dan penyaluran tenaga pun halus sekali, karena ini mobil listrik pakai genset, yang membuat mobil ini terasa menyenangkan untuk dibawa di dalam kota maupun luar kota. Mengenai harganya, kami kira sudah menyentuh 700-an juta. Namun ternyata kami salah. Harga Nissan Serena e-Power ini hanya 635 juta. Wah, Zenix Hybrid harus khawatir. Bagaimana menurut Anda tentang Nissan Serena e-Power ini? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.